Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dipenuhi syukur yang daripada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan puji Tuhan dari buku ND nomor 831 ayat 3. Berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam 1 minggu ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur. Dan dalam syukur kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 26. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa
bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, air merupakan kebutuhan pokok bagi kita manusia di dunia ini dan juga bagi makhluk hidup. Tubuh kita sendiri hampir lebih kurang 80% terdiri dari air. Tubuh tanpa air akan mengalami sakit, penyakit. Tubuh itu akan menjadi lemah, tubuh itu akan menjadi tidak berdaya, bahkan bisa sampai kepada kematian. Begitu pentingnya air bagi makhluk hidup, tidak terkecuali kita, manusia. Gambaran air yang begitu penting dalam tubuh jasmani kita, demikian jugalah air hidup, yaitu Yesus. Dia jauh lebih penting dari apapun dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Jika air yang kita minum, air yang kita gunakan, itu bisa melegakan dahaga kita. Namun kita sungguh tahu, dahaga itu akan datang kembali. Air yang kita kenal itu tidak pernah memuaskan kita secara penuh ataupun kekal. Karena ketika kita baru minum, mungkin kita lega, tapi sebentar lagi kita akan kehausan. Berbeda dengan air hidup, yaitu Yesus. Setiap orang yang diam di dalam Yesus, setiap orang yang merindukan air hidup, maka dia tidak akan pernah haus dan haus lagi. Dia tidak akan pernah merasa tidak puas, karena air hidup itu akan memuaskan kita. Dan kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Jika Yesus yang adalah air hidup, sumber kehidupan kekal kita, yang membawa kita kepada kekekalan, maka kita diajak untuk senantiasa memanggil, berseru, dekat dengannya. Bahkan dikatakan tadi, barang siapa minum dari air hidup itu, kita tidak akan pernah kehausan, kita tidak akan pernah kekurangan apapun, tapi akan lega dan dipuaskan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah satu-satunya sumber kelegaan atas dahaga kita, atas kebenaran, atas hidup kekal. Tidak ada Allah lain seperti Dia yang sanggup memberikan yang terbaik kepada kita. Dia sungguh tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Karena itu, bagaimanakah agar kita memperoleh air hidup itu? Agar hidup kita senantiasa dipuaskan dan memperoleh kelegaan. Ada 3 hal. Yang pertama, agar kita mendapat air hidup itu, kita harus membangun hidup yang baik. Dan kita akan senantiasa terus-menerus mendekatkan diri kepada sumber air hidup itu melalui doa-doa dan ibadah kita. Ketika kita mampu membangun hubungan yang baik lewat doa, lewat ibadah kita, maka air hidup itu akan mengalir
di dalam hati dan kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita sudah membangun hubungan yang baik, kita harus meminum air kehidupan itu. Meminum di sini artinya bukan seperti kita minum air, tetapi bagaimanakah air hidup itu sungguh-sungguh mengalir di dalam hati kita. Dan dia mengalir dalam kehidupan kita lewat buah-buah yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya air hidup itu ada dalam kita? Mari kita menjauhkan diri dari hal-hal duniawi yang sesungguhnya tidak pernah memuaskan kita. Tapi datanglah kepada Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Dia sanggup memberikan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Dia sanggup memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Karena itu, jadikanlah Yesus satu-satunya sumber air hidup, sumber sukacita, sumber kelegaan, dan sumber kepuasan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau adalah sumber air hidup kekal. Dan setiap orang yang datang kepadamu tidak pernah haus dan tidak akan dahaga lagi, tetapi akan Kau puaskan dan berikan kelegaan. Dan di dalam Tuhan, apa yang kami perlukan, semuanya tersedia. Dan Kau akan memberikan tepat pada waktunya. Begitu juga Bapa, buat kehidupan kami, kehidupan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan air hidup itu mengalir dalam hati dan dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami selalu menyatakan ketenangan, kedamaian, sukacita, dan hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak-Mu. Di sepanjang malam ini saat kami tidak beristirahat, Tuhan yang menjagai kami, jauhkan dari mara dan bahaya. Dengan kasih-Mu esok pagi bangunkan kami, sehingga kami dapat kembali Tuhan bertemu dengan Engkau lewat ibadah minggu. Sekalipun kami harus beribadah di rumah, tapi Tuhan ada bersama dengan kami. Jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit, pulihkan dan lawatlah mereka. Yang dalam duka Engkau hiburkan, dalam pergumulan beban berat Engkau yang menguatkan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, esok kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beristirahat. Jangan lupa Bapak Ibu, besok kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.